Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-11 sekarang dari Hasan bin Ali. Al-Hadisul Hadi Asyar hadis yang ke-11 an Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Aliyin dari Abu Muhammad Hasan bin Ali ibni Abi Thalib Sibti Rasulillah, cucunya Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangannya. Raihanah itu artinya bunga yang harum, maksudnya kesayangannya Nabi, cucu kesayangan. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, meridai Hasan dan meridai Ali bin Abi Thalib. Qala, dia berkata, hafidtu, aku hafal min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihafal apa? Sabda beliau maksudnya ya. Sabda beliau apa itu? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da, tinggalkan ma yaribuka, apa yang membuatmu ragu, meragukan kamu, jadikan kamu ragu, wa ila, kepada mala yaribuka, apa yang tidak menjadikan kamu ragu. Tinggalkan keraguan menuju kepada yang keyakinan gitu, yang diyakini, yang ditinggalkan yang meragukan, yang didatangi yang tidak meragukan. Tak ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ila, kepada mala yaribuka, apa yang tidak membuatmu ragu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkan hadis ini, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ke-11 dari Arba'in An-Nawawi adalah hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali adalah cucu kesayangan Rasulullah, disebut dengan istilah raihanah beliau. Ingat Bu Raihanah itu dulu waktu kita ada posko di Sriharjo itu ya, masih ingat enggak? Bu dokter gigi, namanya Bu dokter gigi Raihanah, ketua puskesmasnya, kepala puskesmas Imogiri 2, panggilannya Bu Nana, yang di Imogiri dulu waktu gempa Jogja itu kan ya, tahun 2006 kita buka posko di Puskesmas Sriharjo, Puskesmas Imogiri 2. Raihanah adalah bunga yang harum baunya. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan, untuk menuju sesuatu yang tidak meragukan. Artinya apapun yang menjadikan orang itu ragu, tinggalkan saja, jangan dijalani. Dia ragu itu maksudnya ragu apakah termasuk wajib atau sunnah atau bid'ah, justru begitu ya. Nah, kalau ragu-ragu bagaimana? Ya berhenti, jangan dikerjakan, jangan dijalani sampai yakin. Dipastikan dulu itu kedudukannya apa gitu, karena masih ragu-ragu kan. Seorang ragu-ragu ini amalan baik atau buruk, ya tanya dulu pada orang yang tahu, ulama, warasatul anbiya. Orang ragu-ragu apakah ini halal atau haram, ya tanya dulu, gitu kan. Bertanya dulu kepada yang tahu. Kalau tidak mendapatkan kepastian, masih meragukan, ya sudah, berbasis kepada yang diyakini saja. Orang kalau sholat ya, Nabi itu kan ngajari pada kita, kalau orang sholat ragu-ragu apakah sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, maka kita harus berbasis pada yang kita yakini. Nah, orang ragu-ragu yakin gimana lah ya, kan ragu-ragunya itu antara 2 atau 3 kan gitu, maka 2 itu kan sudah pasti kan, tidak mungkin 1 toh rakaatnya itu, artinya saya sudah 3 rakaat atau 2 rakaat, maka berbasis kepada yang diyakini dulu. Yang diyakini kan 2 gitu, 2 itu sudah yakin. Yang ragu-ragu kan yang 3 ini toh, sudah 3 atau belum kan gitu, maka berbasis pada 2.
Kalau itu sholat 4 rakaat ya tinggal tambah 2 rakaat gitu. Tapi nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi ya gitu tuh ya. Karena lupa. Jadi basisnya kepada yang diyakini, tidak pada yang diragukan. Ini 2 apa 3? Anggaplah itu 3 gitu. 3 itu kan 2 sudah pasti ya. Nah, itu 2 juga sudah pasti 2 gitu. Yang pasti itu 2-nya yang diyakini, yang 3 masih diragukan. Maka berbasis kepada yang diyakini itu. Ternyata sudah 3, ya nggak apa-apa kan sudah sujud sahwi gitu kan. Nggak apa-apa, tetap saja begitu cara berpikirnya. Ya. Selanjutnya, muslimin diperintahkan untuk membangun fondasi dinnya di atas keyakinan, penelitian, dan pemeriksaan, dan dilakukan dengan berdasarkan pengetahuan terhadap dinnya. Maka kita kalau belajar itu yang yakin gitu, jangan ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, dicari keyakinnya dulu. Tadi saya katakan nih, masih ragu-ragu ini dulu gimana sih? Ya dicari sampai kita menemukan keyakinan, oh begini, meyakinkan sudah, dan dijalani. Kalau belum, ya ditinggalkan atau tawakuf istilahnya, dihentikan dulu sampai mendapatkan keyakinan, gitu. Ya. Apapun itu. Orang ragu-ragu apakah ini sudah masuk tanggal 1 atau masih tanggal 30 gitu kan. Maka kalau kita hilal kan gitu. Kalau kelihatan hilal maka masuk tanggal 1. Kalau nggak kelihatan maka disuruh menggenapkan bilangan bulannya itu, apakah itu Sya'ban atau itu Ramadan atau Dzulqa'dah kemarin ini ya. Belum kelihatan ya disuruh menggenapkan jadi 30. Lah jangan-jangan enggak kelihatannya itu karena mendung. Walaupun mendung, fa in humma alaikum kan gitu kan. Mendung itu bisa ada, bisa enggak, tapi kan enggak kelihatan masalahnya. Bisa jadi di balik mendung itu hilalnya ada, tapi enggak kelihatan. Maka ketika wa in humma alaikum faqduru lahu atau fa'atimu iddata Sya'ban salasina yauman gitu. Maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu 30 hari. Ternyata sesudah itu terbukti bahwa hitungannya salah gitu. Artinya apa gini? Ada orang lihat hilal tapi terlambat menyampaikannya. Ya sudah, berarti kita puasanya kurang 1 hari gitu saja. Kan gitu. Jadi misalnya ya kita nggak ngelihat satu tempat nggak lihat hilal semuanya. Berarti digenapkan 30 hari Sya'bannya. Terus 1-2 hari besok itu ada datang dari tempat lain, kafilah yang lain. Dia datang sebagai musafir, tapi dia melihat hilal tidak jauh dari situ. Karena di situ terang, tidak mendung gitu. Waktu itu kami melihat hilal tanggal hari ini. Oh, berarti sudah masuk tanggal. Lah kebaca teraposoi, ya sudah berarti nyaur poso 1. Gitu saja. Karena gitu tuh ya. Karena salah direvisinya caranya begitu tadi. Itu ya. Jadi walhasil begitu keadaannya. Prinsipnya yang diyakini apa dulu, karena tidak kelihatan hilalnya kan itu masih meragukan. Yang diyakini tidak kelihatan ya berarti genapkan 30 hari gitu. Demikian juga dengan Ramadannya nanti juga gitu, sama saja ya. Hadis ini termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Sifatul Qiyamah, hadis 2518. Menurut Al-Albani hadis ini sahih. Detailnya gini ya hadisnya itu, dari Abil Hawra As-Sa'di qala qultu lil Hasan ibni Ali, aku bertanya kepada Hasan bin Ali, ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu hafalkan dari sabda beliau. Qala Hasan bin Ali berkata, hafidtu min Rasulillah, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Kenapa? Fa inna sidqa, karena kejujuran itu tumakninah, tentram, ketentraman. Jujur itu tentram. Wa innal kadhiba ribatun atau roibatun, roibah atau ribatun. Sesungguhnya dusta itu keraguan.
Jadi salah satu hadis yang diingat oleh Hasan bin Ali, karena kita tahu kan Hasan bin Ali masih kecil ya. Nabi wafat itu mereka ini masih kanak-kanak, masih kecil juga, belum sampai tingkat yang dewasa itu belum ya. Hasan bin Ali dan Husain bin, apalagi Husain yang lebih kecil lagi. Lalu salah satu yang dihafal adalah ini. Apa itu? Tadi sudah kita bahas tadi ya. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Kenapa? Karena as-sidqa itu tumakninah. Jujur itu tenang gitu. Orang kalau berkata benar itu tenang. Tidak rongeh, tidak ragu-ragu. Kayak kalau orang beramal baik, dia dilihat orang, tidak dilihat orang, ya santai saja, yang diamalkan baik kok. Tapi kalau beramal buruk, beramal dosa, itu kalau dilihat orang kan malu kan ya. Maka al-ithmu maha kafi sodrika wa karihta ayyatoli'a alaihin nasu. Islam itu apa? Dosa itu apa? Sesuatu yang menjadikan hatimu itu ragu, maha kafi sodrika. Hatinya bergetar. Dan kamu tidak suka kalau ada orang melihat kamu. Itu namanya dosa gitu ya. Maka sebenarnya kita mudah kan mendefinisikan dosa itu. Dosa itu seperti itu. Kalau kita dilihat orang kira-kira nesu apa ora? Nesu berarti ya itu ada sesuatu itu. Tidak suka itu. Orang ambil harta orang lain dengan cara yang batil gitu. Jadi menipukah atau mencuri atau apa. Kalau ketahuan marah apa enggak atau malu apa enggak? Malu ya, berarti itu dosa kan gitu tuh ya. Sebaliknya berjual beli, orang menjual barang mendapatkan hasil, yang satu mengeluarkan uang mendapatkan barang gitu. Itu kalau orang lihat gimana? Ya nggak apa-apa, lah berarti nggak dosa, kan gitu. Artinya hal-hal seperti itu kita bisa perincikan. Kemudian wa innal kadziba ribatun, sesungguhnya dusta itu justru yang menjadikan ragu-ragu, membuat orang ragu-ragu karena dia berdusta maka tidak tentram dirinya itu. Jadi kalau cara psikologi barangkali pernah belajar itu, orang itu kalau berdusta, berbohong itu hatinya bergetar gitu, sehingga kan ada alat lie detektor itu ya, alat mendeteksi kebohongan, tempelkan di dada sini. Nanti kalau dia goroh ngapus itu terus gerak itu apa namanya pengarahnya itu. Tapi konon alat itu tidak berfungsi bagi orang yang biasa goroh itu. Yang biasa ngapusi orang bergetar meneh. Goro-goro wis gaweane ngapusi gitu loh ya. Cuman tetap kelihatan sebenarnya orang bohong itu tidak bisa teguh gitu loh. Tidak bisa yakin dengan itu. Karena dia tahu kalau itu bohong. Kalau orang betul-betul melihat atau dia yakin yang dia omongkan, itu kan dia bertahannya kuat gitu. Tapi kalau orang bohong, dia tidak kuat bertahannya, tampak ragu-ragu gitu loh. Nanti nyari-nyari alasan untuk menutupi kebohongan itu tadi. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Maka sebenarnya mudah dilihat. Kalau dicecar terus, dia konsisten tidak jawabannya dengan jawaban awal itu. Kalau konsisten berarti memang dia jujur. Walaupun mungkin tidak bisa bicara dengan tutur kata yang jelas, tapi dia jujur karena apa? Ya dia konsisten, itu terus yang dipegangi. Tapi kalau orang bohong itu kan berubah-ubah gitu. Berubah begini gitu, karena dia bohong. Untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong lagi dan seterusnya. Itu menjadikan dia akan ragu-ragu. Fa innal kadziba ribatun. Bohong kecil-kecilan nggih. Ora teko ngaji, Jane ngopo to? Jane iki aras-arasan gitu loh. Ora kok lara mboten. Aras-arasan wegah gitu. Mungkin sedang apalah. Mosok ngaji terus kali-kali bolos lah. Nah, itu tuh ya. Tanyai temannya, Kang, Pak, atau Bu, Yu, Jeng, gitu ya. Mbak, ndek kok orang ngaji ngopo? Lah arek ngomong aras-arasan itu isin lah, ya. Ngarang lah dia, ngarang, ngapusi gitu loh, bohong. Aku loro, kan gitu. Padahal jane ra loro itu. Nanti kalau ditanya lagi, lah loro apa? Terus dia mikir lagi tuh ya, mestinya. Jane rumah sana loro sudah rampung gitu, tapi ternyata orang yang tanya itu ya teliti gitu, loro apa kowe? Terus ngarang lagi loro untu. Ge sing ndi sing loro untumu? Kono kae, mbuh kono pojokan kono kae. Sing belah ngendi loro? Delalah dia
tahu masalah pergigian barangkali gitu tuh ya. Pengen nambani, mau pengen ngandani, mau gimana tuh. Nanti tak ngarang neh, jadi tambah bingung kan gitu. Terus pemeriksaannya durung, wis. Neng puskesmas wingi kae gitu. Ya puskesmas nanti ya ngarang lagi bangun tapan ini sebelah nanti puskesmas mbur tahu ono. Kan jadi ngarang kan jadi ketahuan kan akhirnya lah. Itulah orang kalau bohong itu gitu. Tapi kalau jujur selesai sama dia itu sebenarnya. Aku ndak ingin aras-arasan aku orang ngaji mergone males ngaji hati kandani. Memang memalukan ta ya, tapi kan nanti dia diberitahu oleh temannya, oh sebenarnya jangan ngono, ngaji ki sing istiqomah, kan gitu ta ya. Sudah selesai, sudah, nggak usah bohong, malah dapat kebaikan, dapat nasihat dari temannya, gitu loh ya. Demikian juga dengan kita, gitu. Makanya kalau ada sesuatu sampaikan aja apa adanya, tidak usah pakai bohong. Bohong itu nanti akan ketahuan juga, sampai waktunya akan ketahuan. Hadis ini juga terdapat pada Sunan An-Nasai kitab Al-Ashribah hadis ke 5711 maaf. Juga Sahih menurut Al-Albani. Bunyinya dari Abdul Hawra juga As-Sa'di. Aku bertanya kepada Al-Hasan, qultu lil Hasan ibni Aliin. Tanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ma hafidta, apa yang kau hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala, dia menjawab, hafidtu minhu, aku hafal dari beliau, tak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuatmu ragu-ragu menuju apa yang tidak menjadikan kamu ragu-ragu. Kejujuran itu menghasilkan ketenangan. Orang nggak jujur maka dia tenang. Murid saja loh ya, murid nyontek gitu kan tidak tenang lah dia. Beda dengan murid yang jujur gitu. Raiso nggarap yang ini jujur, tapi ya dia yakin loh isone nggarap ya itu. Tapi kalau orang nyontek atau japlak atau apa itu kan tidak tenang kan dia. Takut ketahuan kan gitu kan ya. Takut ketahuan jadi tidak tenang. Kebohongan atau kedustaan itu mengakibatkan keraguan-raguan, ya, ragu-ragu. Sampai dia juga meragukan sendiri apa yang dia ceritakan memang dia bohong kok kan itu tuh. Kalau coro apa itu? Psikologi lagi, saya dulu soalnya pernah sembahkan bukunya itu tentang begitu itu. Orang itu kalau orang menulis dari kiri ke kanan gitu, nulisnya kan kita kalau dari bahasa Indonesia itu kan dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab kan dari kanan ke kiri deh. Nah, orang kita atau orang-orang yang biasa nulis dari kiri ke kanan, orang bahasa Inggris kan juga dari kiri ke kanan ya. Kalau bahasa Cina saya nggak tahu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, Mandarin itu. Itu kalau kita nulisnya dari kiri ke kanan, kalau kita ditanya, kamu kemarin kemana gitu, atau kamu satu minggu yang lalu kemana, itu orang itu kalau ngelihat bagian kiri atas gini, itu berarti dia sedang mengingat-ingat gitu. Karena orangnya nulisnya dari kiri ke kanan, otomatis gitu, melihat ke kiri, mengingat kiri atas gitu. Aku udah ingin dia, nah gitu tuh, berarti dia sedang ingat-ingat. Tapi kalau dia lihatnya ke kanan atas sini, itu dia sedang ngarang gitu loh, sedang ngarang jawaban gitu. Katanya loh ya. Kalau orang Arab sebaliknya, orang Arab itu kalau ditanya, karena dia nulisnya dari kanan ke kiri, kalau ditanya kamu kemarin kemana, itu lihatnya atas kanan atas, karena dia ngelihat yang kemarin gitu kan, yang saat dulunya mungkin di sana gitu. Dia sedang ingat-ingat, tapi kalau dia lihat ke kiri atas berarti sedang ngarang. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau anak kecil itu coba saja nih, anak-anak kita, anak SD itu, oh jadi kanan sih loh nggih. Kanan sih udah ngerti. Lakone sih, ngendek iki nilai. Oh, ndelok lagi ngarang berarti. Ini lagi ngarang ini gitu. Tidak sedang mengingat-ingat, sedang ingat gini. Saya kemarin di sini ya, gitu ingat-ingat berarti. Ingat-ingat saya kemarin kemana ya, gitu. Ya. Walhasil itu dipelajari ternyata, dipelajari dan secara spontanitas begitu. Nanti lihat saja lah, spontanitas ya. Nanti spontanitas kalau tidak dipersiapkan lebih dulu dia akan begitu, karena mengingat saya kemarin itu kemana ya, lagi ingat-ingat. Atau saya kemarin itu ketemu siapa saja ya, ingat-ingat arah kiri atas. Kalau kita nulisnya dari kiri kanan loh ya. Kejujuran akan membawa pelakunya ke surga, sedang kebohongan akan membawa pelakunya ke neraka. Ini berdasarkan hadis Nabi ini ya. Bunyi hadisnya kan ini dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini. Hadisnya Sahih di Sahihain. An Abdillah
Abdillah itu kalau tidak ada sebutan apa-apa Abdullah bin Mas'ud ya biasanya. An Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda begini. Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu. Di sini ada beberapa redaksi ya. Ini salah satu redaksinya begini. Salah satu isinya apa? Kalimatnya begini. Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu, yahdi, menunjuki. Di bawah itu ada orek-orekan tentang apa? Lafadznya yahdi itu yusil, mengantarkan. Yusilu. Ilal birri atau ilal barri. Birri atau bir. Kebaikan. Al bir itu kebaikan. Al-bir ismu jami' likulli khair, ay al-amalu sholih al-khalis min kulli zamin. Jadi ismun jami' nama umum untuk semua, likulli khair untuk segala kebaikan, ay al-amalu sholih, amal soleh, amal yang baik, al-khalis min kulli zamin, yang bersih. Khalis itu kan bebas, bersih ya, dari segala cacat, dari segala celaan. Khalis, murni, bersih dari segala celaan. Itu bir, itu begitu. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan, menuju kepada bir, kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, bir itu tadi, yahdi, mengantarkan berarti ya. Kalau di sini kan artinya yusilu, mengantarkan ilal jannah, ke surga, ke jannah. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yasduku, sungguh dia itu berkata jujur, berbuat jujur. Hatta yakuna siddiqon, sampai dia menjadi siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar, kata jujur. Siddiq isim tafdil ya, sangat jujur atau orang yang sangat selalu berkata jujur, berkata benar. Yusbihus sidqa sifatuhu sifatan dzatiyatan lahu ya. Jadi sidqun itu menjadi sifat dzatiyah, sifat yang dimiliki oleh dia. Fayadkhulu fi zumratis siddiqin, maka dia masuk ke dalam rombongannya orang-orang benar, orang-orang jujur. Wa yastahiqu thawabahum, dan dia berhak mendapatkan thawabahum, pahala mereka. Jadi dia menjadi asidku itu menjadi sifatan dzatiyatan lahu. Siddiq itu, jujur itu menjadi sifat yang melekat pada dia, sehingga dia dikenal sebagai orang yang jujur gitu loh. Siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar. Sudah, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu yahdi, menunjuki, mengantarkan ilal fujur, kepada fujur. Fujur itu kedurhakaan. Keterangannya ya, al fujur ismun jami' likulli syarrin, nama umum, nama menyeluruh, nama umum untuk segala kejahatan, keburukan. Ai al mail ilal fasad ya, mail apa, condong, cenderung ilal fasad, kepada kerusakan. Wal intilak ilal ma'asi, dan bergerak, beranjak menuju kepada kemaksiatan. Ma'asi itu jamak dari maksiyah ya. Maksiyah jamaknya ma'asi. Jadi fujur itu nama umum untuk segala kejahatan. Sebutannya fujur apapun itu. Pokoknya fujur itu orang jelek, orang jahat, orang apa namanya, keburukan, kejahatan. Ya ini apa itu? Menyimpang, mail ilal fasad, atau cenderung menyimpang atau cenderung kepada kerusakan, fasad. Wal intilak ilal ma'asi, dan intilak itu, intolak itu kan berangkat ya, berangkat pergi, beranjak menuju kepada kemaksiatan. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu menunjuki, mengantarkan kepada fujur, kedurhakaan. Wa innal fujuro, dan sesungguhnya fujur itu, kedurhakaan itu yahdi ilan nar, menunjuki kepada neraka, atau mengantarkan menuju ke neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu,
layak zibu, sungguh dia berdusta, goroh, ngapusi, bohong. Hatta yuktaba, sampai ditetapkan, dicatat ya. Ini ya, yuktaba itu yuhkamu lahu, ditetapkan atas dia, untuk dia, ditetapkan, dijadikan hukum, dihukumi dia itu indallahi, di hadapan Allah, kadzaban, pendusta, tukang goroh, pembohong, pendusta ya. Kadzaban itu sighah mubalaghah ya, bentuk pola kalimat yang superlatif. Mubalaghah itu maksimal. Minal kadzib, dari kadzib, orang berdusta. Kalau kadzab itu gaweane goroh, tukang goroh. Wa huwa man, orang, dan dia itu adalah man, orang yang yusbihul kadzibu sifatan mulazimatan lahu. Dusta itu menjadi sifat yang menempel dia, yang nempel kepada dia, yang jadi sifat pas, tepat pada dia, mulazim itu ya, melazimi dia. Jadi kalau orang jujur, di riwayat lain kan mengatakan, Rasul bersabda, wa inna rajula la yasduku wa yataharras sidqa, gitu kan ya. Ngepaske jujur, maksudnya nyari iki sing omongan kaya ngene iki gorong, ini sing bener iki, ya ngepaske sing bener itu gitu. Ya taharras sidqa itu gitu. Golek sing bener gitu. Omongan sing goroh-goroh ditinggal, yang benar dipakai atau diucapkan. Nah, yang bawah itu juga gitu. Wa inna rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba, gitu. Milih sing goroh gitu. Kira sing bener-bener milih sing goroh, yang bohong itu yang dipilih gitu. Maka kalau begitu nanti yuktaba indallahi kadzaba. Kalau yang sidik yuktaba indallahi siddiqon gitu. Orang itu ya, kalau biasa ngomong bener, itu suatu ketika dia tidak bohong, salah saja. Salah sih dia nggak bener gitu. Karena biasanya bener, itu kan ya. Salahnya mesti karena tidak sengaja, bukan karena sengaja. Saya ingat betul waktu masih sekolah itu, SMP itu. Kita kan di SMP kon ngapalnya hadis sama pak gurunya itu. Ada pelajaran hadis, ngapalnya hadis. Ngapalnya hadis itu ada anak-anak pinter sing anggar apalan mesti hafal terus itu. Memang cah pinter sregep ya. Tapi ada anak-anak sing ora tau hafal, cah beling-beling gitu. Saya tidak termasuk kedua-duanya. Sing pinter dhewe ya ora, sing beling ya ora. Ya rada-rada cedak sing rada sing hafal-hafal itu, tapi tidak yang paling hafal tuh. Ada teman saya itu mesti hafal terus. Sampai suatu ketika dia tidak hafal itu dianggap hafal sama guru nih gitu. Saking biasa hafal gitu loh ya. Jadi yang wong beling-beling itu sing do jengkel. Pak, anu kuwi namanya orang nama si Fulan kuwi. Ora hafal dianggap hafal, jadi maju gitu, ngapalne urung rampung, wis rampung. Padahal urung rampung gitu. Urung rampung karena lali gitu loh. Dianggap hafal, subhanallah. Sedangkan yang satu ini, yang teman-teman yang biasa yang tidak pernah hafal ini biasanya nanti di setrap, carry on maju, maca bareng-bareng ning depan itu nggawa bukunya karena ora tahu hafal itu. Ora tahu hafal, maksudku bagian carry. Nah, di suatu ketika dia tuh hafal gitu loh. Dia tuh hafal, cerita sama Pak Guru, saya mau maju. Alah, wis kowe carry wae, bagian buri wae. Padahal hafal itu. Nah, itu contohnya. Ini tidak masalah bohong, tidak misalnya. Tapi orang itu kalau dikenal dia itu gaweannya hafal terus itu suatu ketika lali dia dianggap hafal. Sebaliknya ini rata hafal gitu, jadi hafalannya mesti carry jajar biasanya. Kalau yang tidak hafal itu nanti di strap sama Pak Guru di depan, carry rampung sudah hafalan semua. Orang-orang yang tidak hafal itu maju kabeh nggawa bukune ngapalke bareng-bareng, ngarepan bukan ngapalke maca gitu. Diwaca an Abi Hurairah itu diwaca bareng-bareng. Itu nanti kita guyon wae lho wong beling-beling kayak ning ngarepan ya. Itu gitu. Tapi itu suatu ketika di antara yang beling-beling ini tadi itu ada yang hafal gitu. Terus usul Pak Guru saya hafal. Alah ora sah kowe mburi wae. Wis ora hafal paling kowe gitu. Padahal gitu. Padahal hafal jane itu. Sampai jengkel Mas, aku ki jan wis hafal pisan kowe kok ya ora ditampa karo Pak Guru. Sing kemo kancane dhewe kemo ora hafal pisan lho, dianggap hafal gitu. Itu kan gitu ya. Contohnya itu tadi. Manusia saja begitu. Apalagi Allah lebih tahu kan ya. Allah lebih tahu orang itu jujur terus menjaga kejujuran. Mungkin suatu ketika dia bukan bohong, tapi salah gitu loh, mengatakan sesuatu yang salah. Tapi ya sudah, memang dia dikenal baik, dikenal jujur ya,
salah ya dimaafkan itu saja. Ya itu paling karena keliru, karena tidak pas saja begitu. Sebaliknya kalau orang biasa goroh, biasa bohong, jujur sekali saja loh ya tidak dipercaya orang. Karena itu tadi apa namanya? Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya katanya gitu ya. Orang kalau sekali bohong itu ya susah dipercaya. Di sekolah di Jogja ini ada sekolah namanya Bob Kri, tahu ya? Bob Kri itu sekolah Kristen itu. Kalau dulu nggak tahu sekarang sudah pindah atau belum. Dulu di depan Yayan itu kan ada salah satunya ya. Singkatannya Badan Usaha Pendidikan Kristen kalau salah gitu. Bob Kri. Di situ tuh kita tahu memang Kristen kan ya. Cuman satu hal yang bagus yang mungkin bisa kita lihat artinya dari satu sisi ya. Itu di sana itu sangat kejam, sangat tegas terhadap kecurangan gitu. Pokoknya di situ itu kalau ada murid ketahuan nyontek itu langsung dikeluarkan. Terus tidak peduli itu anaknya siapapun juga, anaknya pejabat, anaknya yang punya sekolahan juga tetap dikeluarkan. Karena memang gitu ketentuannya. Nyontek atau njaplak atau apa pokoknya curang itu langsung dikeluarkan. Kalau dia kelas 3 misalnya kan ada SMP ada SMA-nya. Kelas 3 SMP karena ujian nyontek dikeluarkan. Nah, terus nanti tahun depan dia masih bisa daftar situ lagi, tapi mulai kelas jineh gitu. Tidak boleh langsung kelas 3, tidak boleh. Mau daftar lagi boleh, masuk kelas 1 lagi. Itu gitu. Itu jadi menekankan sekali masalah kejujuran. Pokoknya anggere ngantek ketahuan nyontek, sekali saja ketahuan langsung dikeluarkan. Tidak ada ampun. Tentu gitu loh ya. Loh ada orang-orang yang bukan orang Islam tuh bisa begitu itu. Nah, buat kita begitu gitu maksudnya. Bukan kok niru itu tidak, tapi lebih dari itu wong kita diajari jujur kok. Jadi apa yang kita omongkan itu ayo kita periksa lagi, jangan bohong gitu loh ya. Nanti kalau bohong nanti orang tidak percaya apa yang kita omongkan, jadi tidak bisa dipercaya. Itulah mengapa orang-orang munafik itu kalau ngomong mesti pakai sumpah. Kenapa? Kalau tidak pakai sumpah dia tidak yakin dipercaya gitu loh. Kan gitu kan? Jadi pakai sumpah, wallahi kan itu tuh ya. Kenapa? Karena kalau ngomong saja dia tidak yakin dipercaya. Kalau orang beriman kan tidak, rasa nganggo sumpah. Ngomong ya bener ngomongnya, gitu loh. Tidak perlu pakai sumpah karena memang dia biasa ngomong bener, ngomong jujur, tidak ngomong bohong gitu. Itulah ya. Baik, ini waktunya sudah masuk waktu maghrib. Kita akhiri dulu. Qul qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.